Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca Ummul Kitab, kita buka kelas Jum pagi hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tambah doa lagi. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Baik, sekalian, bersyukur Allah SWT, lalu kita bersalawat untuk junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang mulia, sosok pribadi ajaib yang menjadi teladan untuk semua manusia di muka bumi ini. Dan ini adalah sosok Nabi terakhir, yang kalau istighfar itu dalam sehari itu minimal 70 sampai 100 kali. Baik sekalian, kita akan belajar role model istighfar. Ya, saya mungkin ada beberapa PT-PT, tapi selebihnya nanti rasanya banyak yang komunikasi langsung ya. Sebentar saya buka PT sebentar ya. Para nabi saja tidak berhenti istighfar teman semuanya. Lalu kita, apa kita dalam sehari-hari itu lepas istighfar kita? Apakah kita melebihi nabi yang istighfarnya sampai 70 atau 100 kali? Ya, ada orang yang mendapatkan istighfar sampai 1000 kali istighfar. Ada yang mendapatkan istighfar mungkin 100 kali istighfar, gitu ya. Nah, teman-teman semuanya ada yang istighfarnya itu setiap waktu, jikanya nggak hanya istighfar saja gitu ya. Insya Allah ya. Jadi istighfar ini adalah jalan membuka perisai rezeki kita. Dalam jurus mana rezeki itu yang pertama adalah perisai rezeki kan. Ya. Perisai rezeki itu dibuka dengan istighfar minta ampun bersama Allah. Nah, teman-teman semuanya, Ramadan telah berlalu. Jujur ya, istighfar kita masih jalan atau ikut berlalu juga gitu ya. Nah ini tantangannya nih ya. Istighfar kita masih jalan terus atau ikut berlalu juga gitu. Nah, kita belajar bagaimana istighfar para nabi dan orang-orang soleh khususnya ya, para nabi dan orang soleh yang Allah tayangkan di Al-Quran. Juga Allah tayangkan di beberapa eh, hadis nabi terutama ya, setiap para nabi, terutama khususnya Nabi Muhammad SAW. Oke, kita langsung saja ya teman-teman ya. Langsung saja, teman-teman nanti bisa eh, di screenshot boleh atau dicatat boleh, silakan. Kita langsung, ternyata para nabi dan rasul juga orang-orang soleh itu mempunyai eh, pola istighfar masing-masing yang itu menjadi contoh untuk kita. Jadikan role model. Kenapa? Karena kasusnya atau timingnya atau keadaannya, kondisinya nggak sama antara nabi yang satu dan nabi yang lainnya. Dimulai dari siapa? Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam beristighfar saat beliau bermaksiat, saat beliau melanggar perintah Allah. Dosa pertama manusia adalah dosa Nabi Adam alaihissalam. Beliau tobat dari hal yang tidak benar. Ini para nabi ya, ini istighfar para nabi ya. Tobat dari hal yang tidak benar. Ini tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Tobat setelah kekhilafan, tobatnya Nabi Musa alaihissalam. Tobat saat mengalami ketidakmudahan, tobatnya Nabi Yunus alaihissalam. Tobat dari permintaan yang keliru, tobatnya Nabi Nuh alaihissalam. Tadi Nabi Yunus, Nabi Nuh. Tobat sebelum minta karunia besar. Tobatnya siapa? Tobatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Juga tobat untuk orang tua dan kaum muslimin yang banyak itu tobatnya siapa? Tobatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Dawud juga bertobat istighfar. Juga Nabi Ayub. Ya sekali ya. Kita mungkin nggak tayang semua teman-teman, tapi saya harap dari materi ini teman-teman bisa mengambil role model gitu ya. Role model dari istighfarnya para nabi. Walaupun belum semuanya, karena kajian ini tentu eh, memerlukan ilmu yang luar biasa ya. Dan ini para ahli, ahli tafsir, ahli ilmu ya. Kita ini ya belajar dari pengalaman kita, juga dari beberapa eh, buku yang kita pelajari gitu. Sekali lagi, ilmu saya belum banyak teman-teman semuanya, masih jauh sekali. Ini ada sebagian kecil dari yang saya ketahui tentang
eh, role model istighfar ya. Tentu kajian ini sekali lagi nggak cukup ya. Nanti harapannya ada kajian-kajian nanti dari ustadz-ustadz ya, guru-guru yang lain. Sekali lagi ini sebagian kecil dari ilmu yang saya ketahui tentang role model istighfar. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam, teman semuanya. Nabi Adam adalah nabi yang pertama, nabi dan rasul yang pertama yang Allah utus. Ya. Dan dosa pertama manusia itu ternyata terjadi pada kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Ingat ya teman semuanya ya, ketika Nabi Adam menyentuh pohon larangan, saya menyebutnya pohon larangan, ya. Lalu ternyata Allah keluarkan dari surga bersama istrinya dan dipisah. Satu di sana, satu di sana. Di ujung timur, di ujung barat. Dipisah. Ratusan tahun. Karena apa? Satu dosa. Dosanya apa? Melanggar larangan Allah. Bermaksiat. Nah, teman-teman semuanya, kita ikuti role model Nabi Adam. Ketika kita sudah melanggar larangan Allah, lalu kita bermaksiat, segera lakukan taubat, lakukan istighfar seperti Nabi Adam. Bagaimana istighfarnya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini nanti kita baca setiap kita doa. Doa hajatan, doa kematian, doa dalam sholat, doa dalam majelis, doa dalam apapun selalu ada doa ini di penghujung doa kita. Betul nggak, teman-teman ya? Sebelum Robbana Atin itu pasti Robbana dalam busana ya. Betul ya? Doa yang kita baca. Nah, namun teman-teman semuanya bisa baca ini saat kita tanpa sadar atau mungkin terpaksa atau sengaja bahkan kita melakukan kezaliman, menjolimi diri sendiri dengan jalan apa? Dengan jalan melanggar larangan Allah. Ada sesuatu yang dilarang, tahu kita langgar. Ya, ya segera bertobat. Saya nggak spesifikasikan langgar melarangnya apa, pokoknya Bapak Ibu tahu deh. Ya ada suatu rambu-rambu yang nggak boleh diterobos, diterobos oleh Bapak Ibu sekalian, dan itu melanggar larangan Allah. Segera, segera melakukan tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam mengakui kesalahan total. Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Sebenarnya ketika kita bermaksiat, ketika kita berdosa itu kita menzolimi diri sendiri teman-teman semuanya ya. Kenapa? Karena saat kita bermaksiat atau kita tadi berdosa tadi ya, itu secara langsung kita menutup rezeki kita ya kan. Badan kita lagi nggak nyaman, hati kita nggak tenang. Berarti apa? Kita menzolimi diri sendiri teman-teman semuanya. Maka ada mengaku itu, mengaku kesalahan total. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri sendiri. Jika Engkau nggak mengampuni kami, ya Allah, dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi Nabi Adam butuh ampunan dan butuh rahmat dari Allah SWT. Kasih sayang dari Allah SWT. Maka doanya minta ampunan dan minta rahmat. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna. Taghfir lana wa tarhamna. Mengampuni, ampunan, dan rahmat. Maka sungguh kami termasuk orang yang rugi. Mengapa di sini kami? Karena kejadiannya adalah Nabi Adam dan istrinya. Taubat mendalam dan membersihkan hati. Dalam keterangan, Pak Nas yang menyampaikan bahwa taubat yang dilakukan oleh Nabi Adam ini nggak sekali dua kali teman-teman semuanya. Ratusan tahun. Beliau hanya dilakukan ya, bertobat ratusan tahun. Sampai dipertemukan kembali dengan istrinya. Konon di Jabal Rahmah ya, pertemuan antara Nabi Adam dan Nabi dan istrinya di sana. Nggak sehari dua hari, nggak sekali dua kali. Maka teman-teman kalau ngerasa, Pak, saya udah minta ampun, baru berapa hari, baru berapa kali, baru berapa lama. Pak, saya kan bukan Nabi. Iya, kita bukan Nabi. Tapi dosa kita kan banyak. Lalu Allah ingin kita itu mendekat terus. Allah ingin kita itu mengakui kesalahan kita dengan total. Allah ingin kita tuh merasa butuh, butuh ampunan dan butuh rahmat dari Subhanahu wa taala. Maka tobat-tobat yang mendalam dan membersihkan hati. Nggak cukup sekali aja teman semuanya. Maka doa ini bacalah terus. Dan zikirkan terus doa ini.
Rabbana zulamna anfusana. Dulu saya masih kecil teman-teman, di kampung saya itu ya kalau habis azan itu kan sering selawatan ya. Selawatan ya saya pilih baca ini saya, teman-teman baca yang lain saya baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Robbana. Jadi kita minta ampun buat Subhanahu wa Ta'ala. Baca sebelum sholat. Oke ya. Pertama, role model kita adalah siapa? Nabi Adam alaihi salam. Oke, catat teman-teman ya. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh ini juga beristighfar. Saat apa? Saat beliau minta sesuatu tanpa beliau mengetahui ilmunya, gitu ya. Nah, ini juga saya sendiri belum aplikasi teman-teman semuanya, ya. Makanya saya sampaikan di sini sekali lagi untuk diri saya sendiri. Ya, untuk siapa? Untuk diri saya sendiri teman-teman semuanya. Juga untuk sahabat-sahabat semuanya tentunya. Nah, Nabi Yunus SAW menyadari batas ilmunya. Dia berdoa, Rabbi ini a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm. Wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Surat Hud ayat 47. Ya Rabbku, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari meminta sesuatu yang tidak aku ketahui. Jika engkau tidak mengampuni dan merahmatiku, aku termasuk orang-orang yang merugi. Jadi istighfar karena apa? Karena kurangnya adab dan ilmu kita. Kita kurang ilmu, ya. Kita beristighfar, terus banyak belajar. Ya, sering kita minta sesuatu, kita nggak tahu ilmunya, gitu ya. Akhirnya eh, contoh minta apa ya, minta sesuatu deh nggak tahu ilmunya. Gitu. Allah saya minta ini, tapi kita nggak tahu ilmunya. Ilmu ininya nanti bagaimana, gitu ya. Sadar keterbatasan ilmu juga memperbaiki niat dan keputusan hidup. Istighfarnya Nabi Nuh alaihissalam. Saya juga jujur teman-teman semuanya, ini saya sedang belajar ya yang ini. Saya coba akan nanti aplikasikan juga doa ini. Kita harus apalkan ya Quran surat Hud ayat ke-47. Jadi ini hal baru teman-teman ya. Hal baru yang harus kita praktekkan beristighfar karena sadar keterbatasan ilmu kita. Kita terus banyak belajar. Disuruh minta kita nggak tahu ilmunya. Ya Allah, aku minta A, minta B, minta C, minta uang, minta itu gitu ya. Kita nggak tahu ilmunya. Ilmu nanti mengaplikasikannya, ilmu nanti kita mendapatkannya, bagaimana sebagainya. Kita maka minta ampun Allah SWT sambil meminta berdoa, sambil membaca istighfar ini. Oke, yang ketiga. Ini yang sering nih ya, sering Bapak sekalian. Maaf ya, ini tercoret-coret ya. Istighfarnya Nabi siapa? Istighfarnya Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana cara Musa? Ini yang keren teman-teman semuanya. Ini sering saya yakin teman-teman semuanya pernah melakukan ini ya. Apa istighfarnya Musa? Ketika dia melakukan kesalahan tanpa sengaja, dan kesalahannya itu adalah menyakiti hati orang lain. Kesalahan terhadap bukan diri sendiri, terhadap orang lain. Dalam sejarah dulu, Nabi Musa pernah memukul, menampar mungkin ya, atau menonjok gitu, kaumnya atau umatnya atau bangsawannya atau pimpinannya apa anak buahnya Fir'aun gitu ya. Nah, ketakutan sih Nabi Musa karena waktu itu kan diburu kan ya. Nabi Musa diburu gitu ya. Diikuti lalu akhirnya ada perkelahian di sana dan tujuan tujuan Nabi Musa itu menyelamatkan si A gitu ya. Tapi ternyata sekali pukul si B ini nggak hanya pingsan teman-teman tapi tewas ya, meninggal dunia. Lalu akhirnya Nabi Musa langsung bertobat kepada Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi ini dalam tu nafsi fahfirli. Ya Tuhanku, sungguh aku telah menjolimi diriku sendiri. Maka ampunilah aku. Sekali lagi, dosa itu, maksiat itu menjolimi diri sendiri. Menjolimi kita teman-teman semuanya. Ketika kita berdosa, kita bermaksiat, kita sedang menjolimi diri sendiri. Apa sih menghalangi diri sendiri itu? Tadi itu, kita menghalangi rezeki, hati kita nggak tenang, badan kita nggak nyaman, kita pokoknya nggak enak deh. Kondisi kita nggak enak, artinya kita menjolimi diri sendiri. Nah, obatnya apa? Segera minta ampun. Maka ketika habis menyakiti orang, nggak sengaja gitu ngemaki-maki anak kita gitu ya.
nggak sengaja maki-maki pasangan tetangga, nggak sengaja mungkin belanja di warung, terus kita nggak sengaja marah-marah dengan ini, lalu sakit hati mereka. Ya selama ini abel, kabur aja, pulang aja gitu ya, puas gitu ya udah melampiaskan amarahnya. Nggak tanya orang itu sakit hati gitu ya, terzolimi. Lalu gimana? Langsung. Robbi ini dalam tu nafsi fahfirli. Robbi ini dalam tu nafsi fahfirli. Dibaca kapan? Baca langsung kalau inget, nggak inget pas pulang sholat gitu ya. Sholat, selesai sholat. Ya Allah tadi, atau muhasabah pas mau tidur. Pas mau tidur itu kan kita sering muhasabah kan, muhasabah, mau tidur. Itu diingat-ingat, ya Allah. Dosa apa yang aku hari ini? Ya Allah, saya tadi udah ini, udah langsung baca. Ya Rabbi, ini teman-teman sifat ya Allah. Rabbi, ya Allah. Baca doa ini teman-teman. Saya juga sedang praktek doa ini teman-teman. Saya sedang nggak ngenakin yang lain sekali baca Rabbi ini dalam tubuh sifat fi'il. Dan inilah atribut putalasa teman-teman semuanya ya. Ini sekali testimonialnya. Dulu waktu saya diamanahi sebagai ketua panitia Pilkades gitu ya. Lalu saat itu ternyata ada sesuatu yang nggak tepat yang kami lakukan, di mana ada 8 calon perlu dites, diuji untuk disaring menjadi 5 calon. Nah, pas jadwal tes tertulis para calon ini muncul, ternyata salah satu sedang umroh, ya. Salah satu sedang umroh, sehingga harus dibatalkan. Dan ini diprotes teman-teman semuanya, diprotes. Kenapa membatalkan ini? Karena umroh, ya. Yang membatalkan bukan kami ya, yang membatalkan adalah pihak kabupaten. Tapi kabupaten juga sudah menimbang kemaslahatan-kemaslahatannya, termasuk untuk kami gitu ya. Untuk jangka panjang lah maksudnya ditunda ditunda saat umroh menunggu yang umroh pulang. Nah ini protes teman-teman ya. Salah satu calonnya protes, lalu ketika selesai pilkades, bahkan pilkades belum selesai udah masuk tayang somasi surat panggilan sidang. Masya Allah, saya dipanggil sidang. Sidangnya saya datangi usai pilkades selesai. Selesai, udah terpilih dari 8 ini tadi menjadi 5, 5 ini ikut kontes, terpilihlah salah seorang. Dan ternyata yang menang itu yang umroh teman semuanya. Ini tambah lagi nih ya, sudah nggak ada ujian karena umroh, terus ternyata pas pemilihan yang dipilih, yang menang tuh yang umroh. Wah ini tambah nih tambah. Jadi alasan eh, untuk mensomasi ya. Lalu galau-galau banget teman semuanya. Kali seumur hidup saya baru kali itu menghadapi pengadilan. Pengadilannya PTUN ya. PTUN dan tinggi eh, usaha negara ya. Jadi di PTUN itu sidang berapa kali. Wah, galau banget, galau luar biasa. Deg-degan hatinya, debar-debar ya. Lalu pikirannya, lu konsultasi ke sana malah ditakut-takuti, ketemu ini ditakut-takuti gitu kan. Kamu ini wah banyak orang yang nakut-nakuti dan kalimat-kalimat ini begitu macam-macam lah akhirnya tambah galau kan. ah saya udah belajar ilmu MR, akhirnya setiap malam saya lakukan suatu obat teman semuanya, suatu obat untuk orang-orang yang ada terlibat dalam pemilihan itu, lalu saya garap utara keluarlah ini ya teman-teman semuanya. Robbi ini dalam tu nafsi fahfirli, ya Allah saya salah ya Allah. Akhirnya sepanjang waktu saya zikir ini, sepanjang waktu menghadapi sidang saya zikir ini teman semuanya. Pokoknya hati galau tuh langsung Robi ini dalam Dumasi Fafiri. Kalau Robi ini dalam Dumasi Fafiri. Gitu. Habis sholat saya baca. Pas mau sidang saya baca. Melihat orangnya saya baca. Gitu ya. Hati nggak nyaman saya baca. Robi ini dalam Dumasi Fafiri. Masya Allah. Menangkan hati dan semuanya. Alhamdulillah. Allah izinkan eh, tuntutan ditolak. Tidak diterima. Lalu yang menuntut ini nggak terima, naik banding ke PTUN Medan teman-teman. Masya Allah, naik banding ke PTUN Medan, berarti ke levelnya udah di atas lagi, udah nasional gitu ya. Tadi yang lokal ke nasional. Tambah lagi nih. Terus setelah tobat saya lakukan terus, tobat kepada orang-orang tadi ya. Lalu saya juga berzikirkan ini. Dan Alhamdulillah di Medan juga mendukung putusan Lampung. Akhirnya kami eh, secara keseluruhan panitia Perkades Allah lindungi. Dan ini tentu pertobatan kita semua. Maka bisa lihat Nabi Musa bertobat ketika beliau menyakiti orang lain berencana membunuhnya. Jadi ketika kita berbuat dosa, maksiat, menyakiti orang, langsung kembali tanpa alasan. Langsung taubat teman-teman semuanya. Langsung minta ampun. Ini taubat cepat saat berbuat tidak benar.
Udah ketika kita tanya kita orang langsung aja deh. Maka kata Pak Anas kan, eh, sholat taubat itu kapan? Di setiap malam, ya kan? Bahkan habis ingat sesuatu langsung sholat taubat. Pak Anas kan sering cerita kan, kenapa nggak nyaman hati ini? Oh ternyata habis ngecewain pasangannya. Akhirnya beliau langsung di perjalanan mampir ke masjid, sholat taubat. Allah, ya Allah, aku sudah mengecewakan Allah, sholat taubat. Ya, sholat taubat itu untuk menutupi dosa-dosa kita. Teman-teman semuanya, baca zikir ini. Robbi ini dalam tu nafsi fahfirli. Zikir siapa? Nabi Musa. Oke, role model berikutnya Nabi Yunus, teman-teman semuanya. Tentu semua udah hafal teman-teman ya. Zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minat dholimin. Tidak Tuhan selain engkau, maha engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang dolim. Dolim lagi ya. Sekali lagi ketika kita berdosa itu kita sedang menzolimi diri sendiri. Ketika kita berdosa itu kita sedang dolim teman-teman semuanya. Dan dolim yang pertama, dolim pada diri sendiri. Dolim itu apa sih? Menganiaya loh. Nggak ngenakin diri sendiri gitu. Nah, Nabi Yunus demikian juga. Nabi Yunus juga diperintahkan berdakwah. Beliau sudah nyerah gitu ya. Sudah berkali-kali, bertahun-tahun di dakwah. Nggak ada yang mau ikut siarnya Nabi Yunus. Lalu dia berdoa, ya Allah, turunkan azab kepadamu ya Allah, gitu ya, kepada mereka ya Allah. Nah, saat dia berdoa turun ajab, dia nggak nungguin Nabi Yunus, langsung kabur, langsung pergi gitu ya. Turunkan ajab ya Allah, dia pergi gitu. Pergi mau mau mungkin ya sudah nyerah lah gitu ya. Dan ternyata sepeninggal beliau itu eh, tanda-tanda ajab tuh bener mau turun gitu. Mau nunggu suasananya mengerikan gitu. Lalu si umat Nabi Yunus ternyata taubat. Wah, bener nih. Eh, dakwah Nabi Yunus. Yuk kita bertobat. Bertobat semua. Akhirnya apa? Mereka ikutlah ajaran Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunusnya pergi, gitu ya. Nggak tahu, nggak sabar beliaunya. Akhirnya Nabi Yunus itu sudah menjolimi diri sendiri. Hatinya nggak tenang, ya kan? Sudah akhirnya naik perahu, diundi keluar di terus namanya, harus dicempur, dicemplungkan di laut, ditelan ikan paus. Siapa yang jolim itu coba? Yang jolim Nabi Yunus sendiri. Nah, diri sendiri yang jolim. Karena apa? Karena tadi nggak sabar dalam berdakwah. Nah, sekali lagi, semua dosa manusia itu pada akhirnya adalah mendolimi diri sendiri. Ya. Lalu dalam keadaan itu kegelapan nggak ada yang mesti dilakukan. Bayangkan ditelan ikan paus, masuk ke dalam laut di paling dalam, lalu ketemu malam hari, kegelapan di atas kegelapan berlapis-lapis. Kayak mana kondisinya? Nggak kebayang misalnya. Nah akhirnya beliau hanya bisa berzikir la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadh-dhalimin. Nggak ada Tuhan selain Engkau ya Allah yang membuat aku masih hidup dalam perut ini, yang telah melindungi aku, yang menolong aku, bahkan yang menghendaki aku tertelan di ikan paus, yang apa aku bisa tinggal di sini. Nggak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, Engkau Maha suci. Nggak ada kesalahan sedikit pun. Nggak ada nggak benar yang kau lakukan. Semua benar. Maha suci Engkau. Aku yang salah. Sungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Aku yang salah. Itu sekarang kebenarannya nih ya. Aku yang salah. Aku yang zalim ya Allah. Engkau Maha suci. Nggak ada yang nggak benar yang engkau perbuat. Nggak ada yang nggak benar. Aku yang salah. Aku nggak sabar. Tauhid. Lihat polanya. Pola istighfarnya Nabi Yunus. Tauhid dulu. Mengagungkan Allah. Lalu mengakui dosanya. Nah, istighfar ini sering dianjurkan dibaca saat kita sedang dalam persoalan dan ketidakmudahan hidup dalam kegelapan kita. Kita nggak ada solusi, nggak punya pandangan apa-apa gitu. Mungkin dalam cerita hutang yang banyak, aman yang banyak, himpitan ke ekonomi, apapun nggak mudah. Dan persoalan yang nggak mudah, tekanan hidup yang nggak mudah. Rasanya nggak ada jalan keluar seperti dikurung gitu ya, nggak ada solusi sama sekali. Maka zikir ini. Akui tentang ketauhidan Allah, ngakui dosa kita, ya, lalu minta ampun. Di sini, apakah apakah Nabi Yunus minta ampun? Kalimatnya nggak ada. Dia hanya berkata, tidak Tuhan saya engkau maha suci, ya Allah, sungguh aku telah dolim. Itu pengakuannya ya. Maka teman-teman semuanya,
nanti bisa dibaca rangkaian-rangkaian istighfar Nabi tadi di combine gitu ya. Silakan dibaca, semuanya dibaca. Nanti ada di paling bawah ya, di teman bawah teman-teman. Oke, berikutnya Nabi Dawud alaihissalam. Nah, ini juga hal baru teman-teman semuanya. Saya juga Nabi Daud ini belum juga aplikasi ya. Nanti saya belajar juga untuk juga istighfar Nabi Daud. Quran Surat ayat ke-24. Ya. Maka ia memohon ampun kepada Tuhannya dan tersungkur sujud serta bertaubat. Nah, di sini hikmahnya adalah ternyata istighfarnya, pola istighfar Nabi Daud itu juga sekaligus bersujud. Ya, bertobatnya itu dengan bersujud. Dia minta ampun. Ini saat apa nih kisahnya nih Nabi Daud? Saat kisahnya ada yang domba-domba waktu ya, ada kambing dan diminta oleh kelompok ini kelompok itu, terus hanya ada yang terjolimi gitu kan di situ. Kisah ini baca deh kisahnya Nabi Daud gitu ya. Lalu setelah itu akhirnya Nabi Daud merasa berdosa nih ya. Dia lalu istighfar sambil tersungkur sujud serta bertobat. Di ayat ini ada ayat sajadah teman semuanya. Ketika kita membaca ayat ini, kita dianjurkan untuk sujud tilawah. Ya. Maka eh, nanti teman-teman kalau pas baca ayat ini langsung bersujud tilawah ya teman-teman ya. Maka baca ini sambil sujud tilawah. Ntar saya cek lagi Quran surat Sot ya. Surat Sot ayat ke-24. Sebentar teman-teman ya. Quran surat Sot ayat 24. Surat Sot itu surat Sot ya. Surat Sot ayat 24. Oke, sebentar. Oke, Sot ayat 24. Ya, ini doanya ya. Sungguh telah, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan. Nah, ini kambing kan, kambing kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya. Maka ia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat. Ini ayat As-Sajadah ya. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Nah, pas baca ini langsung sujud Allah Akbar, sujud tilawah. Sajada wajhi lillahi wa laqad dan seterusnya. Ya. Ini minta ampunnya Nabi Daud langsung sujud bersungguh. Jadi kalau Bapak Ibu mau istighfar sambil bersujud, bertobat, maka baca ayat ini. Baca ayat ini, bertobat gitu sudah nggak adil, sudah nggak baik gitu, sudah menjolimi yang lain. Nah, lalu istighfarnya sambil ada ekspresi bentuk gerakan, nggak hanya tangan saja tapi sujud, bersungkur, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Ini caranya Nabi Daud. Dan Bapak Ibu sekalian, salah satu amal-amal ibadah yang disukai oleh Allah itulah amal ibadah Nabi Daud. Di antaranya apa? Puasanya Nabi Daud, sholatnya Nabi Daud. Qiyamul Lail itu sholatnya Nabi Daud, teman-teman ya. Ditambah ini taubatnya Nabi Daud. Bapak Ibu bisa lakukan nanti ya. Sambil baca ayat ini, Allah Akbar sujud. Lalu tambah minta ampun di sana. Maka Pak Anas mengajarkan dalam sholatnya, dalam sholat pas kita bersujud itu, Allahu Akbar sujud. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli. Itu kan ada kalimat Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, ampuni aku. Ya kan? Pas saat sujud tuh, Allahu Akbar. Nah, Pak Anas tambahkan dengan apa? Kalimat garis kebenaran. Di sana ya, ya Allah, aku salah ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Aku akan terus memperbaiki diri, gitu ya. Ampuni aku ya Allah, aku terus memperbaiki diri. Nah, itu dibaca di saat sujud di waktu sholat. Nah, ini contohnya, dicontohkan oleh siapa? Oleh Nabi Daud alaihis salam. Oke ya, lihat taubat bukan hanya lisan, juga tindakan. Taubat serius dan memperbaiki amal. Nah, di hati tindakan nggak hanya ngomong aja, ini beliau juga langsung tindak action dengan sujud. Oke, teman-teman ya. Nah, ini juga hal baru teman-teman bagi saya ya. Oke, nanti ini sekali lagi ilmu ini untuk saya sendiri ya teman-teman. Juga teman-teman bisa ambil hikmahnya. Nanti kita praktek bareng-bareng. Saya akan praktekkan tadi doanya Nabi, taubatnya Nabi Nuh, juga taubatnya Nabi Daud alaihissalam. Berikutnya, oke. Berikutnya adalah role model kita siapa? Nabi Sulaiman. Nah,
Nabi Sulaiman tertayang di Quran surat Sot ayat 35, dari 24 dan 35. Bagaimana Nabi Sulaiman istighfarnya? Nabi Sulaiman itu beristighfarnya itu karena apa? Karena beliau punya hajat. Punya hajatnya apa? Ingin memiliki kerajaan yang kerajaan itu nggak ada lagi satu-satunya di dunia lah. Satu di dunia ini nggak ada lagi kerajaan setelah itu gitu ya. Maka beliau minta ampun dulu. Ya Tuhan, Robbi habli mulkal lembari lihadin min ba'di. Ya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki siapapun setelah. Mulai dari mana? Istighfar dulu, minta ampun dulu, baru minta karunia yang besar. Jadi kalau kita minta hajat, minta apapun, minta ampun dulu teman-teman semuanya ya. Ya Tuhanku, ampuni aku ya Allah, berikanlah aku kendaraan. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, berikanlah aku kesempatan, kekuatan, kemampuan umroh bersama gitu ya. Jadi pola ini pola Nabi Sulaiman. Jadi dibaca juga doa ini, jangan hanya dicontoh polanya aja, tapi dibaca ya, dibaca doa ini. Rabbi habli mulkal yambaghi li ahadin min ba'di ya. Rabbi habli mulkal yambaghi li ahadin min ba'di dibaca ya. Baca terus berulang-ulang. Ya nanti timingnya ada dia, timingnya ada. Membuka rezeki dan amanah yang besar. Oke, yang keenam, role model kita adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Quran surat Ibrahim ayat 41, Nabi Ibrahim alaihissalam ini juga berdoa, beristighfar, minta ampun. Minta ampunnya apa? Saat dia minta ampunnya ini kompleks. Ini beberapa contoh bener nih ya. Satu ada doa kita adalah doa. Tadi ini ada coretannya kayak nggak nyaman sekali. Saya close dulu ya teman-teman. Saya close dulu. Seorang lagi PPT-nya. Tadi dia nggak sengaja coret tercoret ya. Oke, saya ulang. Ya. Beliau minta ampun pada siapa? Diri sendiri, orang tua, dan kaum muslimin. Nah, ini juga wajib, kita sini mewajibkan ya. Kudu dibaca terus dalam doa kita. Ya. Apa bunyinya? Rabbih, Rabbana firli, wali walidayya, walil mu'minina, yauma yakumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan seluruh orang beriman pada hari terjadinya hisab. Masya Allah ya. Doa Nabi Ibrahim ini sangat visioner banget, sangat jangka panjang banget. Dimulai dari apa? Diri sendiri. Ya Tuhan kami, ampunilah aku. Lalu kedua orang tuaku. Lalu seluruh kaum beriman. Lalu fokusnya kepada akhirat. Pada hari terjadinya hisab. Ya. Pak, kok ini doanya di sendiri ya, pola Nabi Ibrahim begitu teman-teman semuanya. Ya silakan ya. Tapi di sini ya terconnecting nih. Di sendiri, kickbacknya untuk orang tua, kickbacknya untuk seluruh kaum beriman. Masya Allah. Jadi ya, silakan teman-temannya. Rabbi, Rabbana firli wali walidayya wal mu'minina yawma yakumul hisab. Ya, baca doa ini. Istighfar ini diulang-ulang. Oke, sebentar ya. Rabbi firli wali walidayya wal mu'minina yawma yakumul hisab. Rabbi firli wali walidayya wal mu'minina yawma yakumul hisab. Rabbi firli wali walidayya wal mu'minina yawma yakumul hisab. Ini doanya jangan panjang ya. Kita juga udah didoakan nih oleh Nabi Ibrahim waktu itu ya. Doa orang tuaku dan seluruh orang-orang beriman pada hari terjadinya hisab. Ini jangka panjang sekali dan sangat umum doanya ya teman-teman ya. Tapi dimulai dari diri sendiri. Ya. Ini kalau kita Bapak Ibu mau pilih pola ini, silakan ya mendoakan ini. Dan saya harap sih semua doa tadi dibaca ya. Semua istighfar tadi dibaca. Oke, ini yang Nabi Muhammad saya belum tayangkan teman-teman semuanya ya. Maaf ya. Jadi ternyata Nabi Muhammad ini yang paling banyak polanya ya. Teman-teman. Oke, sebentar. Nabi Muhammad itu ada eh,
Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu yang dibaca, di, dianjurkan dibaca saat kita sedang tahajud ya. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ya. Terus juga Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, baca terus ya. Silakan. Ini dianjurkan baca pas saat kita tahajud 11 kali ya. Baca, di para alim mengamalkannya itu. Dan Nabi Muhammad SAW istighfarnya lebih dari 100 kali, 70 sampai 100 kali ya. Dan beliau di Jawan Maksum semuanya. Nah, berikutnya teman semuanya. Oke, waktu dikit lagi. Kapan waktu terbaik istighfar? Sekali lagi tadi sebagian ya teman-teman ya. Ada istighfarnya Nabi Ayub dan para nabi yang lain ya. Itu, tapi kita tadi itu bisa diamalkan ya. Sebenarnya kita bareng-bareng deh kita aplikasikan. Kapan waktu terbaik istighfar? Nah, ini nih waktu terbaik istighfar ini. Yang pertama adalah segera teman-teman semuanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran Surah Ali Imran ayat 133 juga 135 ya. Ini, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Ya. Dan bersegeralah waseru illa maghfirah. Jadi kita diminta untuk bersegera minta ampunnya. Di juga di ayat yang ke 135-nya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menjolimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Yang pertama, segera. Seperti dari Nabi Musa, segera langsung ya. Nabi Adam juga segera langsung kita bertobat. Ya, jadi pertama waktunya tuh segera, nggak ada tunda ya. Oke, lalu yang kedua, di akhir malam dan waktu sahur teman-teman semuanya. Ini Quran surat Az-Zariyat ayat 18. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Ini orang-orang, contoh orang yang soleh. Nanti Bapak Ibu bisa buka di Quran Az-Zariyat dari ayat ke berapa ya? 15 atau ke berapa itu. Itu menceritakan tentang orang-orang soleh yang mendapatkan surga, yang mendapatkan nikmatan. Mereka itu adalah orang-orang, di antaranya adalah mereka itu memohon ampun pada waktu waktu sahur, waktu akhir malam. Pada akhir malam atau di waktu sahur itu mereka mohon ampunan. Jadi setelah sholat tahajud gitu ya, Qiyamul di sana lalu minta ampun. Maka akhirnya dengan dasar ini, kalau kami, saya sendiri memilihnya sholat taubat itu setelah sholat tahajud teman-teman semuanya. Tahajud selesai, baru kami sholat taubat. Karena di sini di akhir malamnya ya, di akhir malamnya kita minta ampun kepada Allah Taala. Quran surat Ali Imran ayat 17 juga, orang yang sabar, orang yang benar, dan orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Nah, ini ya. Kapan? Sebelum fajar. Nah, ini nih saya bilang tadi. Jadi akhirnya kami memilih ya, eh, kalau kita sholat taubat itu setelah sholat tahajud. Tahajud itu di bertiga malam awal ya. Saya di jam 3, jam setengah 4 gitu ya. Lalu di penghujungnya sebelum witir sholat tobat. Ya Allah, ya tobat fokus. Kalau mau tobatnya banyak-banyak ya eh, boleh juga sih di sebelumnya silakan ya. Kalau waktunya panjang di sebelum witir ya tobat. Saya itu baru witir ya, baru witir dan ketika waktu sahur kemarin ketemu waktu imsak tuh ya, imsak imsak imsak. Nah pas imsak itu menunggu imsak sampai ke waktu subuh, disitulah tempat yang paling baik kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dibaca Pak tadi? Zikir Nabi Sulaiman, zikir Nabi Ibrahim, istighfarnya Nabi Sulaiman, Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Adam dibaca di sana. Ya, jadi dibaca di sana di saat kapan? Saat dari waktu imsak sampai dengan waktu azan subuh. Nggak banyak waktu ya, iya, itu nggak banyak. Tapi gunakan waktu itu. Itulah waktu yang dipilih oleh Allah yang ditayang di dalam Quran surat Az-Zariyat 18 dan surat Al-Imran ayat ke-17. Ini waktu yang tepat. Sekarang teman-teman kita seringnya nggak tepat, tapi gimana? Pas saat itu mau untuk baca Quran gitu loh. Boleh, boleh banget, tapi sekali lagi nggak tepat. Kita nggak memanfaatkan momentum. Momentum yang mahal ini ya kita manfaatkan. Yang langka ini yang nggak semua orang bisa,
pas kita dikasih kesempatan bisa itu, sayang sekali kalau kita nggak gunakan. Ya, pas kita terbangun gitu ya, kita dikasih kesempatan oleh Allah bangun malam, maka lakukan ini ya, sholat taubat ataupun istighfar dengan role modelnya istighfar istighfar Nabi tadi sesuai kondisi kita habis bermaksiat, kita habis zalim kepada diri sendiri dengan melakukan larangan dengan larangan Allah, kita sedang dalam keadaan yang nggak mudah, kegelapan gitu ya, kita sedang habis tadi menyakiti orang lain gitu ya. Nah waktu itu pilih waktu yang tepatnya di sini, ini sini. Memang nggak mudah teman, nggak semua orang bisa. Tapi kalau pas bagi yang dikasih kesempatan ini, maka lakukan ini ya, kesempatannya jangan disia-siakan, jangan digunakan untuk yang lainnya. Misalnya contoh tadi itu malah kita baca Quran itu kapan, setelah subuh, atau kalau waktunya panjang, misalnya selesai sholatnya jam 3 gitu ya, sebelum sebelum taubat ini jam 4 lah gitu ya, jam 4 sholatnya selesai, nah jam 4 boleh ngaji Quran ya, bagus tuh ngaji Quran. Namun di waktu imsak sampai waktu subuh, stop baca Qurannya, ganti dengan istighfar yang banyak-banyak. Oke ya, teman-teman. Yang ketiga, waktu lainnya. Waktu ini banyak banget teman-teman semuanya ya. Di antaranya dianjurkan tuh setelah sholat, ya kan? Setelah sholat itu kita baca istighfar minimal 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya. Lalu kapan lagi? Eh, di waktu-waktu yang mustajab antara ajan dan iqomah ya. Nanti ajan iqomah itu kan kita minta ampun ya Allah. Baca tuh doa apa tuh yang mau dibaca, silakan model-modelnya. Lalu kapan lagi? Ya, pas tadi ya waktu menjelang sahur, waktu sepertiga malam, susah sholat fardu. Lalu pas kita habis melakukan kesalahan langsung, dosa langsung jangan tunda-tunda. Ya, juga saat hati lembut. Nah, ini saat hati lembut. Saat hati lembut itu saat hati kita hidup. Kapan tuh habis ngaji, ya, habis baca Quran, kan hati lembut kan? Habis berdoa Allah minta ampun ya Allah, ampun dosa aku ya Allah. Baca istighfarnya satu tadi. Apa tuh? Istighfarnya tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz kita sedang nggak tenang, kita habis bermaksiat. Ya Rabbi ini dalam tuh nafsi fafirli Rabbana dalam anfusana wa tafirna wa taramna kunna ma'usri Allah ma'anta Rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya. Kita akan pilih role model istighfarnya ya. Saat di lembut misalnya sudah baca Quran, usai kajian. Usai kajian, nah ini hari kajian ini, habis kajian ini tadi, setelah nanti kita tutup kafaratul majelis, ya ada doa ampunan di sana, lalu kita baca doa lagi. Baca doa lagi. Saya sering ngajak kan, yuk doa sebelum keluar dari, setelah keluar dari jumi, sebelum ngapa-ngapain doa dulu. Di antaranya doa minta ampun. Ya, istighfar yang dibaca, istighfar model tadi ya. Terus saat kapan? Waktu-waktu mustajab antara ajan iqomah, sujud dalam sholat tadi seperti Nabi Dawud, hari Jumat, terutama di penghujung akhir, sore Jumat, itu berbanyak juga di samping sholawat. Kita baca yang lainnya juga minta ampun. Ini Bunda Dina di grupnya ngajain kan setiap habis Jumat sore itu menjelang asar itu mereka eh, praktek ya membaca baca Al-Quran, baca apa membaca surat Nabi, istighfar Nabi Nabi Muhammad SAW, Rabbi fili wa tub alaina anta Ibrahim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim dan seterusnya ya. Di ujung baru kita berdoa. Ya, sering sekali nih ya, saya ikut kelasnya di Bunda Dina. Saat hujan, nah hujan juga ini waktu hujan, ketika kata Bunda Ucu kemarin kan, saat hujan minta ampun, ya, saat hujan minta ampun ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, baru kayak Nabi Sulaiman tadi minta ampun terus minta hajat yang lainnya ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah, kasih aku ini ya Allah, ketika kata Bunda Ucu kemarin, ya Allah, ampuni aku ya Allah, kasih aku mobil ya Allah, katana nggak apa-apa deh gitu ya, akhirnya udah dapat katana ya, kisah Bunda Ucu. Oke, ini momentum yang sangat terbuka. Oke, Bapak sekalian, tentu masih banyak tentang istighfar ini kalau dibahas nggak bisa habis, ilmu saya nggak cukup ya, nggak cukup banyak teman semuanya. Ini sebatas yang saya ketahui. Oh iya, di antara juga istighfar kita itu saat kita selesai majelis ya, disunahkan juga doa kifaratul majelis itu ada istighfarnya kan, minta ampun suatu. Di sana banyak terjadi hal yang nggak baik ya. Saat habis ibadah, bahkan habis wukuf di bulan Arafah, di bulan surat Al-Imran atau Al-Baqarah 109 disebutkan, saat kita kembali ke wukuf, kembali ke sana dan minta ampun lah. Habis wukuf itu minta ampun. Ya, Insya Allah. Ini sekali lagi, waktu-waktunya itu sangat banyak sekali. Baik, sekali lagi teman-teman semuanya, cukup dari saya. Singkat saja, dan ini ternyata harusnya masih banyak ya. Sudah siap? Iya betul Ustaz, banyak minta ke Allah, minta ampun. Oke, baik. Bersepercaya. Oke, bentar ya.
Kenapa ini kok pengen nangis ini? Bentar ya teman-teman ya, saya baca komen-komen dulu ya. Nah, ini nih Mak Ros. Biasanya ngaji Ustadz setelah witir menunggu subuh. Ini diganti ya. Boleh, bukannya nggak boleh. Boleh banget. Tapi kita nggak memanfaatkan momentum yang contohkan orang-orang soleh. Ya, banyak minta ampun di waktu bilang subuh itu. Oke ya. Oke ya, saya baca. Maaf ya, izin saya baca kolom chatnya. Bentar ya. Oke, coba di Daud tuh. Saya salam dan saya siap belajar. Oke, lagi bagus bagus. Bismillah siap Ustaz. Ya betul Ustaz banyak, banyak minta ke Allah minta ampun ya. Oke, siap. Masya Allah ya. Oh, pengen nangis Ustaz gak apa-apa ya. Oke, silakan nangis nangis gak apa. Alhamdulillah untuk istighfar Nabi Ibrahim selalu dibaca setelah doa ya. Betul betul betul. Oke. Ustaz, maafkan baru maju, boleh share lagi yang awalnya. Oke, nanti di info. Boleh nanti saya kirim aja deh ya. Masya Allah ya biasa ngaji. Nah ini dirubah ya. Kalau hanya salah satu hanya aja kita baca, boleh juga. Silakan. Kan pilihan kita teman-teman semuanya. Kalau saya sih menjelang subuh itu ya, saya bacanya ya kalau pas waktunya banyak gitu sekali lagi saya bacanya bisa semua saya baca gitu ya. Saya baca lalu tiga kali minimal deh. Tuh. Kalau kita memang sedang kondisinya yang salah satu aja misalnya kita sedang gelap banget ya udah bayangin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sedang gelap-gelapan ya. Kalau kita habis bermaksiat tadi ya Rabbana dzalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus gitu kalau kita habis nyakitin orang gitu ya menyakiti orang Robi ini dalam tunas sifafili Robi ini dalam tunas sifafili rasakan ya zikir itu kapan di saat menjelang subuh cuma sore jam 5 Bunda Ismi ya oke jam 5 juga bersamanya Bunda Ismi juga ya oke saya selama ini sholat tobatnya sebelum sholat tahajud wah saya salah nggak salah teman boleh kok boleh nggak salah ini pilihan saya ya pilihan saya dan saya membaca ayat tadi kok tobatnya begitu ya akhirnya karena sholat tobat kita banyak. Iya, sebelum tahajud tobat dulu, beberapa gitu ya, beberapa mungkin tobat tentang apa gitu ya. Lalu di ujung-ujung nanti di sebelum witir tobat lagi yang lainnya gitu ya. Yang lain misalnya kan mau bayar satu tobatnya nih ada 10 orang misalnya. Kan perlu 20 rakaat nih. Sebelumnya sebelum tahajud, lalu tahajud, setelah itu mungkin yang yang beberapa rakaat lagi di sebelum witir. Oke ya, teman-teman. Sama tapi itikaf pun di masjid sholat tahajud dan itu terakhir. Oke ya, siap, bagus. Sebentar ya. Setiap fokus sholat taubat selalu ada keajaiban setelahnya, Masya Allah ya. Bisa siap aja Ustaz, siap dan siap istighfar Pak Ustaz. Ya siap, siap bagus. Jazakallahu khairan ilmunya, berkah selalu, maaf, Masya Allah. Ya baik, teman-teman semuanya dicukupkan ya, kayak nggak ada pertanyaan juga nih. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf, ini adalah keterbatasan ilmu saya yang nggak banyak dan sekali lagi materi ini untuk diri saya sendiri teman-teman semuanya. Untuk diri sendiri kalau mau ambil, alhamdulillah silakan. Tapi kalaupun Bapak Ibu sekalian nggak mudah untuk mengaplikasikannya, izinkan saya mau praktek ilmu ini. Saya praktek ilmu ini karena di antara tadi itu ada hal baru yang saya juga belum mengaplikasikannya. Saya berani menyampaikan, tapi saya niat akan mengaplikasikannya. Ya, juga ada istighfar Nabi Ayub teman-teman semuanya. Jadi dibuka, saya cari info ya, dibuka istighfar Ayub itu saat beliau apa namanya keadaan yang nggak mudah, nggak sehat ya. Lalu dia beristighfar di sana, sampai akhirnya Allah eh, dia nggak minta eh, apa namanya nggak banyak permohonan ya, hanya minta ampun dan bersyukur aja gitu sana. Oke, teman-teman semuanya, dicukupkan dari saya ya insya Allah manfaat. Sekali lagi untuk jamaah sekalian, mohon maaf atas segala yang nggak tepatnya. Sekali lagi saya masih belajar dan eh, yang nggak mudah itu prakteknya, maka izinkan agar saya juga mampu untuk mempraktekkannya dalam kehidupan saya sendiri, keluarga saya, juga seolah berdampak pada jamaah sekalian. Baik, kalau ada yang mau ditanya-tanyakan boleh masih ada waktu sampai 6.45 ya. 8 menit lagi, silakan. Mau PPT ya Ustadz, boleh nanti japri ke saya aja ya. Terima kasih semuanya Pak Ustadz. Kalau suatu obat dibarengkan dengan tahajud atau dua, Ustadz lihatnya bolehkah? Kalau tahajud nggak boleh ya. Tahajud itu nggak bisa kan tahajud itu kan waktu khusus ya. Mendingan suatu obat sendiri. Tapi kalau yang Pak Nas anjurkan itu kan, misalnya sholat masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat apa wudhu gitu ya. Tahiyatul masjid boleh atau sholat sebelumnya. Kalau saya terus terang
saya nggak sering-sering saya menggabungkan sholat taubat dengan yang lainnya. Saya pilih sendiri aja. Karena rasa dosa saya itu masih banyak. Saya perlu amal gitu ya. Perlu amal yang banyak. Akhirnya saya sholat tahajud masjid sendiri, sholat qobliyah sendiri, baru sholat taubat sendiri gitu ya. Atau sholat taubatnya saya pilih di waktu yang lain gitu ya. Doa mohon hajat amanah persoalan lainnya yang tepat di waktu kapan apa di setiap habis menunaikan sholat tahajud, usai sholat diulang doa dan sholat hajat istighfar nunggu subuh. Oke. Pak Rajikin ya, selalu doa berallah antum mampu mawas setelah mendapatkan ilmu. Oke, baik. Alhamdulillah berkah selalu. Oke, baik teman-teman, Pak Rajikin ya, doa memohon atau hajat amanah, persoalan lainnya yang tepat di waktu kapan. Sekali lagi, tentu waktu tepat adalah di waktu-waktu antaranya pilihan tadi ada di waktu-waktu sepertiga malam. Di sanalah ya, minta 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 hajat di sana. Seperti Nabi Sulaiman saat berhajat istighfar dulu, ya, istighfar dulu minta ampun dulu. Maka sangat direkomendasikan doa-doa tadi itu setelah kita membaca istighfar yang banyak-banyak tadi. Ya, sudah kita sholat hajat, sholat taubat gitu ya. Sudah kita sholat tahajud, sholat taubat, kita beristighfar tadi, baru ditutup dengan doa-doa hajat kita. Ya, gitu ya. Dibaca di sana. Lalu di usai setelah sholat, ya, di waktu duha juga boleh, silakan. Banyak pilihan kok Pak ya, silakan setiap waktu-waktu yang ada di itu Pak Rojikin silakan gunakan untuk, tapi yang pertama minta ampun dulu ya. Karena hajat-hajat itu terhalang karena perisai rezeki kita. Kalau kita nggak mudah mewujudkannya karena dosa kita masih banyak gitu ya. Maka fokusnya minta ampun terus minta ampun, minta ampun, minta ampun gitu ya. Bahkan selevel Nabi Sulaiman aja mau minta kerajaan dia minta ampun dulu gitu ya. Ya Rabbi firli wahabli mulkal yang bagi li adim ba'di. Ya, jadi minta ampun dulu baru minta yang lain. Oke, saya witir setelah sholat Ba'diyah Isya. Oke, nggak apa-apa. Kalau witirnya setelah Isya, berarti kan sebelum subuh itu nggak ada witir lagi kan? Nah, maka sebelum subuh itu perbanyak istighfar ini, zikir ini ya. Waktunya sebelum subuh. Jadi, sekali lagi gunakan waktu antara imsak dan azan subuh. Berapa menit sih? 10 menit ya. Ya, bisa diperpanjang kalau waktu kita longgar 15 menit deh. 15 menit, bahwa itu waktu-waktu meeting apa, me time kita lah gitu ya. Meeting kita itu. Sekali nggak mudah teman-teman untuk bangunnya ada nggak mudah ya. Itu nggak mudah bangunnya prakteknya nggak mudah. Tapi yuk kita perjuangkan karena kita belum selesai hidup kita ini. Masih banyak tantangannya, masih banyak ujiannya yang kita hadapi. Ya, maka semangat terus. Nggak apa-apa. Saya juga semalam witirnya sebelum tidur ya. Sebelum tidur, nanti khawatir kita nggak bisa bangun dan saya witir sebelum tidur. Dan ambil saya witir, tobat saya sebelum tidur. Sebelum tidur saya sholat tobat dulu, lalu sebelum tidur saya witir dulu. Sampai 3 rakaat witir gitu ya. Ya Ustaz, semoga saya istiqomah. Oke, gimana Pak Ustaz? Kita sholat taubat tapi masih berbuat dosa terus. Nah, yang ini nih, berarti taubatnya belum benar nih. Maka setelah habis sholat taubat, habis bermaksiat, taubat lagi terus gitu, nggak apa laku terus ya. Taubat, dosa taubat lagi. Yang penting taubat, jangan sampai dosa terus nggak taubat-taubat, ini nggak benar ya. Sudah kita eh, dosa tapi nggak taubat-taubat. Hebat benar kita ini, sombong benar kita ini ya. Siapa kita ini? Memang kita ini yang buat dunia ini gitu. Memang kita ini yang bisa membersihkan diri sendiri nggak bisa. Maka yang penting bertobat ya. Berdosa, tobat lagi. Dosa, tobat lagi. Dosa, tobat lagi. Selalu minta kepada Allah, "Ya Allah, bantu aku ya Allah, temani aku ya Allah, beri kekuatan untuk dapat menghindari dosa-dosa, menghindari gangguan-gangguan iblis, setan, sehingga aku tidak tergincir lagi, aku aman dari godaannya. Tapi itu digoda terus ya. Aku kuat, aku mampu. Minta pada Allah, bertobat. Oke ya, teman-teman semuanya ya. Cukup. Bapak sekalian, jam 6.42 waktunya sudah siang ya. Insya Allah dimudahkan, teman-teman praktek. Esok ketemu lagi dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Mohon maaf. Oke, baik. Inayah, inambah, petunjuk, dan taubat. Insya Allah ya. Ini benda, benda ini ya. Kita akan kaji juga nanti di sana. Jadi sekali lagi, kita udah punya role model. Istighfar para nabi. Ya, yang banyak sekali tertayang di Al-Quran. Silakan Pak Ibu pelajari. Lalu praktekkan. Saya juga udah praktek. Menjelang subuh itu, saya baca Robbana doanya istighfarnya Nabi Adam, istighfarnya Nabi Yunus,
istighfarnya Nabi Musa, istighfarnya Nabi Sulaiman, istighfarnya Nabi Ibrahim, istighfarnya Nabi Muhammad, gitu ya. Yang akan saya praktekkan lagi istighfar Nabi Nuh, istighfar Nabi Dawud, ya, sambil tersujud, sungkur gitu ya. Untuk istighfar Nabi Ayub yang kita praktekkan lagi. Karena kita ini pendosa teman-teman semuanya ya. Kita ini pendosa, banyak dosanya dan kita nggak tahu dengan pola yang mana, dengan istighfarnya Nabi siapa yang paling cocok untuk kita, yang paling menaikkan eh, istighfar kita ke langit. Kita nggak tahu, mau kita pilih banyak semuanya. Dengan waktu-waktu yang paling baik. Ya, di waktu paling baik di antara adalah waktu menjelang subuh. Insyaallah, dimudahkan teman semuanya. Boleh bacanya istighfar di dinding ya Ustadz. Bacanya istighfar di dinding ya Ustadz. Dibandingkan tidak mudah. Ya, nggak apa-apa. Silakan baca aja. Tulis, tempel di dinding. Ya, saya ilmunya sudah dipraktekkan sebagian. Oke, baik, terima kasih. Sini ya teman-temannya, cukupkan dari saya. Sekali lagi, kurang lebih saya mohon maaf. Salam untuk semuanya, Bu Ica, Bu Dharma, Bu Yuni Susanti, Bu Ai Mulyani, Bu Endah Dia, Bu Hajah Usma, Bu Nyok Rohana, Bu Dayen, di Pak Jana, mohon maaf lahir batin semuanya ya. Mulai bantu semuanya, insya Allah izinkan teman saya bantu saya untuk mempraktekkan ilmu ini ya. Karena saya juga perlu teman ya. Saya juga sedang mau praktek teman-teman semuanya. Saya ajak teman-teman semuanya yuk praktek bareng-bareng. Kita ingin aja bareng-bareng ya. Fokus minta ampun subhanahu wa ta'ala. Karena berapa kali sebaiknya dibaca setiap istighfar Ustaz. Sesuai waktunya ya. Kalau waktunya banyak minimal 11 kali deh ya. Kalau waktunya banyak 3 kali ganjil ya, 3 kali, 7 kali, 9 kali, 11 kali udah bagus. Kalau nggak banyak, ya udah tiga tiga kali aja. Karena mau tiga banyak semua kan ya, ya semua nih tiga kali aja gitu ya. Tapi kalau memang longgar banget, waktu yang panjang ya udah 100 kali istighfar keren seperti Nabi Muhammad SAW 70 sampai 100 kali ya. Contoh baca Robbana dzulna anfusana 100 kali, keren banget itu ya. La ilaha illallah anta 100 kali keren banget gitu ya. Tapi lo nggak bisa mulai dari angka ganjil 3, ya 7, 9, 11. Guru saya di eh, Kiai almarhum Kiai siapa yang namanya ya? Kiai di Jawa ya di itu menganjurkan baca Allahumma anta baca Sayyidul Istighfar itu 11 kali. Sayyidul Istighfar itu 11 kali setelah sholat tahajud. Allahumma anta rabbi la ilaha illa 11 kali. Ganjil ya bilangnya ya. Kan nggak banyak sih 11 kali ya. 11 kali nggak banyak. Angka 11 sudah dipakai nih teman-teman. 11. Kalau di tasbih itu, di tasbih ini kan ada tasbih yang 11-11 ya. 11-11 dia. Nah, itu bisa pakai juga. Setiap di perjalanan dalam angkot mau kerja saya istighfar. Oke, benar ya. Teman-teman semuanya ya, bedain zikir dan istighfar ya. Bedain zikir dan istighfar. Zikir itu mengingat Allah. Ingat Allah tuh di kapan saja ya, saat berdiri, saat duduk, saat berbaring itu mengingat Allah. Maka eh, zikir itu kapan saja dibaca. Tapi izin ya, saran banget istighfarnya banyak-banyakin di waktu-waktu yang mustahil tadi. Walaupun kita di perjalanan juga kita beristighfar, tapi rasa-rasanya karena ini kalau istighfar di jalan tuh nggak enak gitu loh ya. Astagfirullah, astagfirullah. Cuman di lisan saja gitu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di lisan saja nggak masuk. Maka biar masuk gimana istighfarnya? Di waktu tadi. Waktu sebelum subuh. Waktu habis tahajud. Lalu pas di perjalanan sebaiknya baca apa? Puji Allah aja. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah bihamdi, subhanallah adim, subhanallah bihamdi, subhanallah adim gitu ya. Jadi mengingat Allahnya atau zikir-zikir yang lainnya dibaca di perjalanan, saat duduk berbaring. Tapi khususon istighfar, alangkah baiknya dibaca di waktu khusus. Itu teman-teman ya. Oke, cukup. Soal manfaat, berkah. Kita tutup dengan sama dengan eh, membaca istighfar ya. Ayo kita pakai deh, baca istighfar ya. Baca istighfar 3 kali kita baca. 1 kali kita baca la ilaha anta. 1 kali kita baca Rabbana dzlamna anfusana. Ayo kita baca ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baik, teman-teman semuanya, kita baca doa kafaratul majelis untuk mengakhiri kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah amin. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi mohon maaf. Allah mengampun. Barakallahu fiik Jadi, assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Barakallahu fiik Ustaz atas Ustaz. kajian. Jazakallah khair ilmunya. Waalaikumsalam. Masya Terima kasih Allah. Ustaz Terima kasih Pak Nasir. Ustadz Ini dari saya Solicen. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Izin keluar ya. Izin ya, hari ini kita juga nggak Hari ini baca, kita juga nggak nggak baca, dengerin, nggak dengerin nggak dengerin lagu Kak Kabaitullah yang apa ya? Udah hafal semua kan ya? Kabaitullah ketemu lagi kita esok bersama Bunda Ros insya Allah. Izin ya, saya tutup dengan membaca salat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad ala wa ala ali sayyidina Muhammad. Muhammad. Terima kasih Terima kasih semuanya. Ustaz. And meeting for all.